Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kedua tentang metode penelitian ini, saya membahas mengenai beberapa poin. Nah, ini definisi metode penelitian, metodologi penelitian, manfaat metodologi penelitian, sejarah penelitian, konsep penemuan ilmiah, tahapan penelitian, fungsi, peranan penelitian, dan hasil penelitian. Jadi ini memang banyak, cuma saya mengambil yang ringkas-ringkasnya saja. Gitu. Ya. Di sini metode ya, apa yang dikenal sebagai definisi dari suatu metode. Di sini dikatakan menurut Khalid Narbuko 2008, metode merupakan cara yang tepat melakukan sesuatu. Gitu. Berarti metode itu cara yang tepat di dalam melakukan sesuatu. Nah, metode merupakan kerangka dari suatu pekerjaan. Jadi suatu kerangka kita berpikir di dalam menyusun suatu gagasan, ide yang terkait dengan apa yang kita maksud, apa yang kita ingin tuju. Gitu. Jadi metode ini merupakan kerangka kerja pola pikir kita. Nah, ini dari metode. Sedangkan penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu resource. Ya, resource itu sendiri berasal dari kata re. Ya, re itu artinya mengulang atau kembali, dan to search artinya mencari. Berarti research itu mencari kembali gitu. Jadi mencari kembali itu ya berusaha untuk menemukan kembali. Menemukan kembali itu ya dalam artian ingin mengembangkan kembali gagasan kita, ide kita gitu. Itulah yang dinamakan penelitian. Nah, menurut David, halo? Masih terdengar suara saya? Masih ya? Masih, Pak. Ya. Nah, menurut David, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah. Nah, yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Jadi, ini menurut David. Sedangkan menurut Muhammad Ali, penelitian itu suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul. Ya kan, sehubungan dengan masalah itu. Jadi di sini ada cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan. Ya. Menurut Korlinger, bahwa penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasar pada teori dan hipotesis. Jadi banyak sekali, ya pada intinya banyak sekali teori-teori tentang penelitian yang dikemukakan oleh banyak ahli gitu. Nah, saya hanya mengambil beberapa bagian saja gitu. Nah, pada intinya jangan semuanya kita mau pahami ya. Cukup apa inti dari suatu penelitian? Tadi kan sudah saya sebutkan, resource itu penemuan kembali atau mencari kembali gitu. Nah, di sini dikatakan juga penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi penelitian itu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar terhadap suatu masalah. Bisa berupa fakta, artinya pengetahuan terhadap berupa fakta, bisa pengetahuan terhadap konsep, bisa pengetahuan terhadap generalisasi ataupun teori. Nah, ini yang kalian pahami terhadap apa yang dikatakan di dalam definisi penelitian tadi, ya. Itu intinya. Kalau yang di bawahnya ini hanya pelengkapnya saja ya. Seperti penelitian merupakan usaha seseorang, ya kan? Jadi usaha seseorang ya di sini kan ibaratnya untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berarti kan usaha dari seseorang yang dilakukan secara sistematis. Sistematis itu ada apa? Seperti tadi metodenya, kerangka berpikirnya, gitu. Tersistem, mengikuti aturan-aturan metodologi. Ya. Oke. Nah, metode
penelitian itu merupakan ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Nah, penelitian itu tadi adalah usaha seseorang untuk menemukan fakta terhadap suatu konsep atau fakta atau generalisasi. Nah, metode penelitian itu ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahamannya. Nah, pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ya. Jadi di sini secara tidak langsung metode penelitian cara yang ilmiah. Nah, apakah ada yang non ilmiahnya? Ada, ya kan? Penelitian yang non ilmiah berarti yang tidak ilmiah. Sedangkan yang kita inginkan di sini adalah metode penelitian menggunakan cara-cara ilmiah. Metode merupakan bagian dari metodologi. Nah, jadi metode itu merupakan unsur yang terkecil dari suatu metodologi. Nah, metodologi itu berasal dari kata metodos dan logos, ya, yang berarti ilmu dari metode. Nah, logos itu adalah ilmu atau pengetahuan. Nah, metodos itu berarti metode. Berarti metodologi itu ya dikatakan di sini adalah ilmu pengetahuan dari metode-metode yang dilakukan. Ya, oke. Metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian. Ya, penerapan formula di dalam penerapan penelitian ini di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Jadi di sini metodologi dikatakan sebagai formula di dalam penerapan penelitian, di mana di dalam penelitian itu terdapat langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkahnya itu tersusun ini ya, langkah-langkahnya itu tersistem gitu tadi, ya, secara sistematis tadi ya. Nah, metodologi penelitian dalam ilmu komputer. Nah, ini kan dalam ilmu komputernya bahwa langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat, atau tools, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalkan risiko kegagalan dan menekankan pada proses sasaran penelitian di bidang computer science, information system, information technology gitu. Itu maksudnya. Jadi di dalam ilmu komputer di sini diartikan bahwa metode penelitian itu tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat, tools, dan dokumentasi dengan tujuan membantu peneliti untuk meminimalkan risiko kegagalan dan menekankan pada proses sasaran penelitian di bidang computer science, information system, dan information technology gitu. Ini dari definisinya tadi. Nah, jadi banyak sekali nih pengertian dari metodologi terhadap suatu penelitian, ya. Jadi dari pengertian di atas itu bisa disimpulkan bahwa metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang ada di dalam penelitian. Ya, metodologi penelitian itu langkah-langkah yang ada di dalam penelitian, sedangkan metode penelitian adalah cara dari setiap langkah yang ada. Nah, jadi metodologi itu langkah-langkah, tahapan-tahapan yang terdapat di dalam suatu penelitian. Nah, metode penelitian adalah cara dari setiap langkah yang ada. Artinya apa? Di dalam metodologi penelitian terdapat banyak metode, ya, terdapat banyak metode. Kenapa tadi? Di setiap langkah-langkah yang ada itu memiliki metodenya. Itu maksudnya. Apa manfaat metodologi penelitian? Itu pertama, membuat kita lebih paham, ya kan? Lebih bertanggung jawab, lebih comfortable. Comfortable ini maksudnya lebih yakin dan lebih responsible, lebih bertanggung jawab juga ya. Kemudian metode itu membuat kita lebih knowledgeable, berpengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan pada institusi-institusi maupun bisikan-bisikan. Manfaat yang ketiga, dengan menggunakan metodologi kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide, gagal, maupun masukan-masukan yang bisa dielaborate, ini maksudnya yang bisa dikembangkan dan dipondasikan berdasarkan pondasikan ini
maksudnya berdasarkan fakta yang ada untuk memunculkan ide-ide baru. Jadi di sini bahwa metodologi ini secara tidak langsung kita akan lebih yakin ya dan lebih paham terhadap apa yang akan kita teliti ya dengan adanya metodologi gitu. Berarti kita nantinya bisa mempertanggungjawabkan ya, kita bisa mempertanggungjawabkan hasil dari penelitian yang kita peroleh gitu. Kenapa? Karena kita memiliki metodologi gitu. Ya kan? Sejarah penelitian. Salah satu ciri manusia sejarah penelitian. Jadi ini dimulai dari zaman purbakala, dahulu kala, bahwa manusia itu tidak terlepas dari rasa ingin tahu. Gitu. Jadi dengan konsep inilah bahwa pengetahuan itu berkembang. Jadi Paul Leydi menyebutkan man is curious animals. Ya. Ya, kalau ini artinya agak-agak begitu kasar artinya ya. Binatang yang penasaran itu maksudnya. Ya kan? Artinya ya rasa ingin tahu tadi gitu. Nah, setelah manusia itu tahu bahwa manusia ingin lebih tahu lagi gitu. Ya kan? Ingin lebih tahu lagi. Begitu selanjutnya sehingga apa? Tidak akan menemukan kepuasan yang mutlak. Artinya memang apa kita itu memiliki suatu sifat ingin tahu. Disitulah pengetahuan itu berkembang dari penelitian yang ada. Ya, kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu. Itu tadi. Kemudian apa hubungan antara penelitian dengan rasa ingin tahu? Penelitian itu adalah penyaluran hasrat keingintahuan manusia dalam taraf keilmuan. Ya, jadi keingintahuan suatu manusia, seorang manusia, nah, itu dilakukanlah penelitian-penelitian. Nah, inilah tadi. Jadi penelitian yang dilakukan itu merupakan suatu bentuk penyaluran, ya kan? Keingintahuan manusia itu tadi. Manusia selalu ingin tahu sebab dari serentetan akibat, ya. Manusia selalu ingin tahu sebab dari serentetan akibat. Sehingga apa? Dia bisa nantinya menimbang bahwa suatu akibat ini, suatu sebab ini diakibatkan oleh apa. Gitu. Hasrat ingin tahu manusia inilah yang mendorong kegiatan penelitian, yang akhirnya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini tadi ya. Jadi sejarah penelitian itu pada dasarnya karena manusia itu memiliki hasrat ingin tahu, rasa ingin tahu. Dari keinginan tersebut sehingga mendorong dilakukannya penelitian. Nah, dari penelitian yang dilakukan, maka ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Nah, di sini dia ya, hasrat ingin tahu, ini bagannya, hasrat ingin tahu, pertanyaan, kemudian pengetahuan yang benar, kebenaran, ya, jadi keinginan tahuan manusia, muncullah suatu pertanyaan, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya, ingin mengetahui tentang suatu kebenaran. Ya. Di dalam pengetahuan atau di dalam mencari suatu yang benar atau kebenaran yang ingin diperoleh, maka manusia itu melakukan dua pendekatan, satu secara ilmiah, yang kedua non ilmiah. Ini tadi. Kalau pendekatan ilmiah berarti menggunakan metode-metode penelitian. Dan kalau yang non ilmiah ya berarti tanpa adanya tahapan yang jelas, gitu maksudnya. Nah, ini dijelaskan lagi ya. Kalau pendekatan ilmiah dilakukan dengan cara tata aturan tertentu sehingga diperoleh pengetahuan yang benar atau logis. Logis masuk akal. Pengetahuan yang diterima oleh akal sehat. Cara ilmiah ini harus dapat diterima oleh akal sehat dengan berpikir ilmiah. Itu tadi ya maksudnya, dengan berpikir ilmiah. Nah, kalau non ilmiah di sini akal sehat ya, common sense, perasaan, prasangka, otoritas ilmiah, dan kewibawaan, penemuan secara kebetulan atau coba-coba, pendekatan intuitif atau dorongan hati, ya, perasaan. Ini pendekatan secara ilmiah. Nah, tahapan dari penelitian inilah nanti ya. Ya, mungkin Anda nanti melakukan penelitian, ini tahap-tahapannya. Ya. Ini tahapan-tahapannya, ada identifikasi masalah,
kemudian nanti ada tahap perumusan masalah, kemudian ada penelusuran pustaka, kemudian rancangan penelitian, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian penyimpulan hasil. Ini secara garis besar. Ya, nanti ini bisa saja ada beberapa yang kita lakukan, ada yang tidak. Tapi secara garis besar inilah dia tahapan dari suatu penelitian. Jadi pada saat Anda nantinya mau melakukan penelitian harus melalui tahapan-tahapan ini tadi. Apa fungsi penelitian ilmiah? Di sini yang pertama, penemuan terhadap suatu pengetahuan yang baru. Ya. Kemudian menguji kembali pengetahuan yang lama, yang sudah ada. Ya, atau hasil penelitian ditemukan sebelumnya, diuji kembali, diverifikasi. Gitu. Kemudian mengembangkan pengetahuan, ya, yang telah teruji kebenarannya, dikembangkan lagi. Kemudian mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. Relasinya, keterhubungannya. Kemudian mengadakan prediksi atau ramalan dengan ditemukan hubungan sebab akibat dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendahulunya. Kemudian membantu manusia meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasi fenomena-fenomena masyarakat yang lebih kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia. Jadi fungsi penelitian ilmiah kalau dari pemahaman ini tadi, poin-poin ini tadi, menemukan suatu pengetahuan yang baru, kemudian menguji lagi pengetahuan yang lama, kemudian mengembangkan pengetahuan yang telah teruji, kemudian apalagi mencari hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lain. Kemudian apalagi melakukan prediksi untuk mengetahui sebab akibat. Nah, jadi disinilah perkembangan ilmu pengetahuan itu tadi. Peranannya di sini membantu pengetahuan, membantu di dalam memperoleh pengetahuan yang baru, ya. Jadi suatu penelitian itu membantu peneliti di dalam memperoleh pengetahuan yang baru, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan inilah suatu masalah yang muncul yang berdasarkan rasa ingin tahu manusia itu tadi, gitu, atau peneliti itu tadi. Peranan yang ketiga memberikan pemecahan atas suatu masalah. Jadi dengan penelitian yang dilakukan, nah ini nanti diharapkan ada suatu solusi, ya kan, sehingga masalah yang ditimbul itu bisa diselesaikan. Hasil penelitian, ya, hasil penelitian di sini ada beberapa poin, sebenarnya banyak lagi, tapi saya mengambil cuma 3 ini kayaknya ya. Di mana yang pertama produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai oleh industri, bukan hanya sebatas prototipe, kemudian paten, kemudian publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional dan yang lainnya. Jadi ini hanya beberapa bagian saja, sebenarnya banyak sekali hasil penelitian karena tadi suatu penelitian itu nantinya akan menumbuhkan atau memunculkan suatu pengetahuan yang baru lagi gitu maksudnya. Jadi pengetahuan yang baru ini tadi ya bisa dalam artian inovasi baru, ya kan? Atau suatu produk, atau suatu paten, atau suatu bidang ilmu yang baru lagi. Nah, jadi ini merupakan penjelasan dari materi yang pertama ini tadi ya. Oke, jadi berhubung